Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konsep penerapan kedua teknologi secara umum. Yang pertama, konsep penerapan NAS. Network Attached Storage atau NAS merupakan storage server yang terhubung ke jaringan LAN menggunakan Ethernet switch. Komputer-komputer yang berada dalam jaringan LAN dapat menggunakan NAS secara langsung melalui jaringan LAN. Contoh aplikasinya adalah file server yang biasanya digunakan dalam lab praktikum untuk mentransfer file dari PC admin ke PC asisten praktikum. NAS ini lebih tepatnya dipahami sebagai storage yang dimasukkan ke dalam jaringan network atau LAN maupun WAN. Dengan sistem NAS, data dapat selalu diakses sehingga memudahkan karyawan maupun dosen untuk berkolaborasi mengirim file dari ruang dosen ke lab maupun sebaliknya secara tepat waktu. Karena perangkat NAS layaknya cloud pribadi, data dapat diakses dari jauh menggunakan sambungan jaringan, yang berarti dosen dapat bekerja dimanapun, kapanpun, dan itu yang saat ini digunakan dalam menghadapi masa-masa pandemi di mana semua yang sedang dalam keadaan WFH. Nah, yang kedua, konsep penerapan SAN. SAN sendiri adalah sesuatu dedicated network atau jaringan khusus yang khusus menangani storage atau penyimpanan. Server-server yang terdapat pada kampus UAD, misal kampus 4, dapat memanfaatkan storage yang ada di dalam jaringan SAN ini untuk saling sharing informasi maupun data. Komputer-komputer tiap-tiap lab yang ada di jaringan LAN tidak dapat menggunakan langsung storage yang ada di jaringan SAN. Seperti singkatan LAN dan WAN, SAN adalah storage area network yang bisa dipahami sebagai jaringan khusus storage. Tujuan utama SAN adalah untuk menangani trafik data dalam jumlah besar antara server dan peralatan penyimpanan tanpa mengurangi bandwidth yang ada di LAN maupun WAN. Biasanya tersambung melalui fiber channel, sebuah teknologi komunikasi data berkecepatan sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat SAN dan NAS. Perangkat SAN perangkat SAN sendiri memiliki perangkat utama. Perangkat utamanya berupa server target atau server penyedia share disk yang berfungsi menyediakan penyimpanan bagi inisiator, yaitu SFTP server. Spesifikasi yang digunakan adalah operating system atau SO berupa Ubuntu, hardware Intel Core 2 Duo, RAM 2 GB DDR3, hard disk 2 keping 500 GB, dan 100 MB Ethernet. Untuk SFTP server memiliki fungsi melakukan bagi atau share maupun pakai file untuk klien berbasiskan layanan FTP atau File Transfer Protocol. Spesifikasinya adalah operating system Ubuntu, hardware-nya Intel Core i5, RAM 2 GB DDR3, hard disk kapasitas 1 TB, internet berkecepatan 100 MB per second. Nah, SAN sendiri memiliki perangkat pendukung berupa WIRSREC. Program ini digunakan untuk melakukan capture terhadap throughput download dan upload pada jaringan storage area network dan jaringan intranet terhadap performa storage area network. Yang kedua, T-Plate. Perangkat ini digunakan untuk membuat jaringan dengan menggunakan protokol AOE di sisi server target yang akan mengekspor blok penyimpanan agar bisa dideteksi oleh AOE di inisiator dan membuat jaringan AOE. Yang ketiga, AOE Tools. Perangkat Luna ini dipasang di sisi server inisiator agar bisa mendeteksi jaringan penyimpanan yang di-share oleh AOE di sisi klien atau target. Yang keempat, Apache. Perangkat ini digunakan untuk membuat web server agar penyimpanan data dapat dilakukan melalui interface website. Yang kelima, PSF TPD.
Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat file transfer protokol atau FTP server di server inisiator agar dapat melakukan file sharing dengan klien. Yang keenam, MDADM. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat write pada sisi inisiator jika AOE telah melakukan file sharing dengan target dengan menggabungkan dua buah hard disk menjadi satu partisi penyimpanan. Nah, yang selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk membuat NAS Attached atau Network Attached Server. Yang pertama, yaitu sistem operasi yang digunakan adalah sistem operasi Ubuntu. Lalu untuk prosesor sendiri minimal Intel Core i3 atau AMD A9 itu bisa. Selanjutnya RAM-nya 2 GB atau lebih. Lalu di space-nya 100 GB atau lebih. Lalu WiFi router berkecepatan 100 MB per second dan koneksi internet yang stabil. Mungkin itu saja.